Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa kembali dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Muliakan Tuhan dengan Hartamu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 dan Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-23, melalui kisah pertemuan seorang muda yang kaya raya dengan Yesus berakhir dengan antiklimaks. Dia memulai dengan begitu semangat bahkan sampai berlari-lari, tetapi Markus mencatat akhir yang tidak menyenangkan dari kisah ini. Dikatakan bahwa orang muda itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Dua kata negatif yang diungkapkan di sini, yaitu ada kata kecewa dan sedih. Orang yang kecewa akan nampak dari wajahnya yang murung. Gambaran seperti langit yang redup, langit yang tertutup awan. Bahkan dalam terjemahan lain juga dikatakan raut wajahnya jatuh. Sebagaimana apa yang nampak itu berasal dari dalam hati. Demikian juga dengan wajah yang murung. Wajah murung orang muda itu berasal dari hatinya yang sangat sedih. Lukas menyebut dengan istilah amat sedih. Alasannya sangat jelas, sebab hartanya banyak. Tidak pernah terpikirkan olehnya bahwa semua hartanya yang sudah diperolehnya dengan susah payah harus dia serahkan begitu saja kepada orang-orang miskin. Benar bahwa dia tidak pernah mencuri dan tidak pernah menipu siapapun juga, tetapi dia pun tidak pernah berusaha untuk menjadi orang yang murah hati dan hidup tidak terikat pada hartanya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, banyak orang yang datang kepada Yesus dengan membawa kesedihan, namun mereka pulang membawa sukacita. Tetapi apa yang terjadi dengan orang muda itu? Sebaliknya dia pulang dengan membawa kesedihan. Mungkin saja dia bertanya di dalam hatinya, apa tidak ada cara yang lain? Tuhan Yesus tahu memang tidak ada cara lain bagi orang muda ini untuk bisa dekat dengannya, kecuali dengan meninggalkan hartanya. Karena apa yang ada pada hati orang muda itu hanyalah hartanya. Artinya Tuhannya yang sebenarnya adalah hartanya. Maka tanpa mau pusing-pusing berdebat dengan Yesus, dia pun lebih memilih meninggalkan Yesus karena hatinya sudah melekat pada hartanya. Baik Matius, Markus maupun Lukas tidak menegaskan penolakan tersebut, tetapi itu tersirat dengan pernyataan Yesus selanjutnya tentang harta yang menjadikan jalan seseorang masuk dalam kerajaan surga. Sangat disayangkan bahwa orang muda ini tidak menyadari bahwa kemudaannya, jabatan, harta, dan kesalehan bukanlah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan bahkan hidup yang kekal. Tetapi ketika kunci itu disodorkan kepadanya, yaitu dengan menjadi murid Yesus, dia justru menolaknya. Inilah yang dimaksudkan ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu." Dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Itulah suatu penghiburan yang sifatnya semu. Tidak ada yang salah untuk memiliki harta benda. Yang salah adalah ketika hati seseorang menjadi terikat kepada harta bendanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari kita belajar menggunakan harta benda yang kita miliki untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan bukan justru menghalanginya. Jangan sampai gara-gara harta benda kita mengakhiri hidup kita dengan kekecewaan karena tidak sampai pada kerajaan Allah. Kita perlu menyadari dalam kehidupan kita bahwa kita hanyalah sebagai pengelola dari berkat yang Tuhan percayakan. Dan ketika kita memiliki kesadaran hal inilah yang akan membuat kita menyadari bahwa segala sesuatunya itu bukanlah milik kita. Kita hanya mengelolanya. Biarlah kita belajar juga menggunakan
termasuk kekayaan, harta benda, dan lain sebagainya yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan hati kita terikat kepadanya, tapi pastikanlah hati kita tetap terikat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjadi yang terutama dan bukan pengejaran akan harta duniawi ini. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari di saat ini ketika Tuhan memberikan kepercayaan dalam kehidupan kita, mungkin berupa harta, kekayaan, dan lain sebagainya, mari belajar mengelolanya dengan baik, mengelolanya dengan bijak, sehingga kita tidak terikat, sehingga kita bisa bermurah hati, bahkan kita menggunakan harta kita untuk memuliakan nama Tuhan yang hidup, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dengan jalan demikian, Tuhan akan mempercayakan kepada kita harta surgawi yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sangat baik. Malam hari ini kami merendahkan hati, mohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran kami. Tuhan kiranya berkenan mengampuni dan menguduskan kami. Bapa di surga, malam hari ini kami mohon pengampunan daripada Tuhan juga kalau selama ini kami tidak menyadari bahwa harta benda dan lain sebagainya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami itu adalah milik Tuhan. Kami hanyalah pengelolanya. Maka kiranya Roh Kudus Tuhan terus menolong dan menuntun kami agar dalam hidup ini kami dapat mengelola berkat yang Tuhan percayakan, supaya dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami menyerahkan lagi hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya berkenan menyatakan penyertaan, pemeliharaan, dan pertolongan-Mu atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Kita hanyalah pengelola dari berkat yang Tuhan percayakan. Oleh karenanya, mari muliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.